wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar 2 kami, yaitu sistem transportasi dengan merancang sistem transportasi pada PT Campina Es Krim. Sebelum kami mulai, perkenalkan dulu anggota dan kelompok kami. Nah, kami dari kelompok 4 dengan anggota ada saya sendiri Muhammad Alfaris Sirwan, dan ada Juan Anantara Fayoga, ada Abdul Hafiz Alpiero, ada Rizky Mahdi Putra, ada Selomita Aurelia, dan ada Stefan Purnomo. Baik, selanjutnya saya akan bacakan di bagian pendahuluan. Jadi, perusahaan yang kami teliti adalah PT Campina Es Krim, yang merupakan perusahaan es krim lokal yang di Indonesia yang menghadapi tantangan signifikan selama pandemi COVID-19 di bagian distribusi dan manajemen operasional. Nah, laporan yang kami tulis ini menganalisis strategi transportasi dan logistik yang diterapkan oleh Campina untuk mempertahankan operasionalnya. Nah, penelitian kami ini tentunya berdasarkan jurnal yang berjudul Analisa Penerapan Manajemen Operasional pada Perusahaan Campina pada masa sebelum, selama, dan setelah pandemi. Itu karya dari tulisan Pak Cuandra dan kawan-kawannya di tahun 2022. Boleh. Baik, selanjutnya yaitu tujuan, di mana yang pertama yaitu menganalisis struktur jaringan distribusi transportasi dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk mengoptimalisasi sistem transportasi. Yang kedua yaitu mengevaluasi dampak pandemi terhadap efisiensi logistik dan biaya operasional. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis data untuk mengoptimalisasi sistem transportasi. Lanjut. Boleh lanjut? Ini metodologi. Baik. Baik, selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data. Di mana yang pertama, jurnal akademik, yaitu kami menggunakan jurnal analisa penerapan manajemen operasional pada perusahaan Campina Tbk pada masa sebelum, selama, dan tahunan perusahaan dari 2020 sampai 2022. Yang ketiga, studi kasus kompetitor, yaitu Diamond Es Krim. Yang keempat, data sekunder dari Kementerian Perhubungan. Yang kelima, penyelesaian masalah logistik dengan heterogeneous freight vehicle routing problem atau HFVRP. Yang keenam, penerapan saving matrix untuk optimasi biaya rute. Yang ketujuh, penerapan split delivery vehicle routing problem atau SDVRP dalam distribusi multi drop. Lanjut. Boleh lanjut slide-nya. Selanjutnya yaitu manajemen operasi. Boleh, Rizky Mahdi. Baik, selanjutnya operasional dalam industri es krim, di mana studi oleh Cuandra et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa PT Campina Es Krim Industri Tbk menerapkan sistem manajemen operasional berbasis ISO 9001.2.2015 untuk menjaga mutu produk dari produksi hingga distribusi. Perencanaan produksi dilakukan secara ketat berdasarkan permintaan pasar. Lanjut. Kemudian berikutnya di sini ada moda transportasi. PT Campina Es Krim Industri menggunakan armada transportasi khusus berupa truk berpendingin untuk menjaga kualitas produk es krim mereka selama distribusi. Armada yang digunakan terdiri dari 4 jenis truk dengan kapasitas yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada truk engkel dengan kapasitas 10-11 palet, ada truk tronton
14-16 palet, truk build up 22-23 palet, dan terakhir ada kontainer 20 feet 18-19 palet yang memungkinkan penyesuaian volume pengiriman sesuai dengan permintaan. Setiap armadanya ini dilengkapi dengan sistem pendingin yang mempertahankan minus 18 derajat Celcius. Boleh next. Lalu di sini ada infrastruktur, transportasi, dan biaya operasional. PT Campina Es Krim ini tidak hanya mengandalkan armada truk berpendingin untuk proses distribusinya, tetapi juga didukung oleh infrastruktur penyimpanan dan jaringan logistik yang terorganisir. Perusahaan ini memiliki gudang dengan zona khusus seperti raw material cold storage untuk bahan mudah rusak, dry storage untuk bahan kering, dan packaging area untuk persiapan pengiriman. Semuanya ini dirancang untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi stok dengan sistem FIFO. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam sistem transportasi. PT Campina Es Krim Industri masih menghadapi tantangan besar dalam pengiriman keluar Pulau Jawa, di mana keterlambatan pengiriman bisa mencapai 4-7 hari. Masalah ini muncul akibat ketidaksesuaian jadwal produksi dengan permintaan dan ketergantungan pada satu pusat distribusi yang melayani 30 cabang di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan kekosongan stok di cabang yang letaknya jauh. Tantangan semakin rumit karena adanya perbedaan karakteristik fast moving items dan slow moving items yang sama-sama berisiko mengalami keterlambatan distribusi. Hal ini tentu mengganggu supply chain management, mempengaruhi rotasi stok, dan respon terhadap permintaan pasar, sehingga berimbas pada penurunan kepuasan pelanggan dan potensi kehilangan penjualan. Boleh, next. Di sini ada hasil analisis, terdapat gambar flowchart proses distribusi, dari perencanaan distribusi, lalu lanjut ke proyeksi permintaan, produksi es krim, pemeriksaan kualitas dan suhu, penyimpanan di gudang, lalu menggunakan sistem FIFO. Dilanjutkan lagi persiapan pengiriman, pengecekan kualitas dan suhu truk, lalu ada pemilihan saluran distribusi, lanjut ke distribusi tradisional, grosir, retail modern, serta mobile merchant. Dan selanjutnya itu ke pelanggan, lalu dilanjutkan pemantauan inventaris digital, dan diakhiri dengan feedback. Selanjutnya ini adalah tabel dari matrik jarak transportasi. Di sini tabel ini menunjukkan jarak antar lokasi distribusi PT Campina dalam satuan kilometer. Nah, informasi ini digunakan untuk mengoptimalkan rute pengirim produk yang sensitif terhadap waktu dan suhu. Data jarak yang kami gunakan untuk menghitung rute terpendek, efisiensi, serta mendukung penerapan sistem distribusi hub and spoke guna meminimalkan keterlambatan, khususnya untuk wilayah di luar Pulau Jawa. Selanjutnya ini ada tabel dari matrik jarak yang ditulis dalam satuan kilometer antara gudang pusat PT Campina dan 10 cabang distribusi. Nah, cabang-cabangnya itu yaitu ada C1 sampai C10. Nah, informasi ini digunakan untuk merancang rute pengiriman paling efisien berdasarkan jarak tempuh antar lokasi. Nah, jarak gudang ke cabang bervariasi. Misalnya, contoh nih, dari C1 itu jaraknya sejauh 239 dan di C5 jaraknya 31 km. Boleh di next. Lalu di sini ada saving metric. Saving metric itu dihitung menggunakan metrik jarak dengan rumus jarak antar depot ditambah jarak antar depot lalu dikurangi jarak antar lokasi. Boleh ke next. Saving metric juga digunakan untuk membantu penghitungan VRP kita. Lalu di sini kami memilih heterogeneous flat vehicle VRP yang digabungkan dengan saving metric. Nah, di tabel-tabelnya digambarkan ada jenis truk, kapasitas, informasi truknya, rute truknya, jarak total, beban truk, sampai ke total cost dari truk semua. Tabel ini menunjukkan hasil simulasi menggunakan metode heterogeneous flat vehicle VRP yang mengalokasikan 4 jenis truk dengan jenis dan kapasitas yang berbeda, yaitu 10.000 kg dan 5.000 kg ke berbagai rute dan cabang. Truk A lebih mahal per kilometer tetapi cocok untuk muatan besar. Salah satu rute mengalami overload yaitu 14.000 kg
menunjukkan perlunya evaluasi rute. Biaya distribusi dihitung berdasarkan jarak dan jenis truk. Simulasi ini membantu merancang distribusi yang lebih efisien dan realistis sesuai kapasitas dan biaya kendaraan kami. Boleh next. Lalu VRP yang kedua adalah split VRP. Nah, pada tabel ini menampilkan hasil simulasi distribusi menggunakan split VRP, yaitu pendekatan yang membagi beban pengiriman ke beberapa truk saat melebihi kapasitas kendaraan. Digunakan dua jenis truk, yaitu truk A dengan kapasitas 10.000 kg dan biaya Rp10.000 per kilometer, dan B dengan kapasitas sebesar 5.000 kg dan biaya sebesar Rp6.000 per kilometer. Contoh pembagian terlihat pada cabang C5 dan C9 yang harus dilayani oleh dua truk karena permintaannya yang terlalu besar. Perhitungan biaya dilakukan berdasarkan rute, jarak, dan jenis truk. Pendekatan ini membantu perusahaan tetap memenuhi permintaan secara efisien tanpa overload, sekaligus mengoptimalkan biaya operasional. Nah, di sini ada usulan dan rekomendasi kami untuk PT Campina. Pertama itu optimalisasi biaya transportasi. Gunakan software rute berbasis JIS atau algoritma shortest path, lalu tentukan distribusi paling efisien, seperti lalu lintas, jarak, atau lokasi. Lalu sesuaikan kapasitas truk dengan volume muatan. Hindari adanya ruang kosong agar lebih efisien. Tujuannya untuk kurangi konsumsi BBM dan waktu pengiriman. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi. Kita bisa mengimplementasikan GPS real-time tracking untuk pemantauan armada. Lalu kita menggunakan sistem ERP untuk integrasi data penjualan stok dan pengiriman. Manfaatnya yaitu memprediksi permintaan lebih akurat, distribusinya lebih presisi, dan minim resiko overstock atau stock out. Yang ketiga ada peningkatan infrastruktur dan kolaborasi. Nah, yang pertama adalah perawatan rutin sistem pendingin truk, jaga suhunya selalu minus 18 derajat Celcius, lalu gandeng perusahaan 3PL saat lonjakan permintaan, libur atau promosi, lalu kita berkolaborasi dengan perusahaan 3PL, yaitu ekspansi wilayah distribusi secara cepat dan efisien. Yang terakhir adalah pengolahan jaringan transportasi. Kita harus menerapkan model hub and spoke, bangun spoke. Lalu manfaat dari pengelolaan jaringan transportasi adalah pertama distribusi lebih cepat dan fleksibel, lalu kendali lebih baik atas stok dan permintaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Studi ini menganalisis sistem distribusi PT Campina Ice Cream Industri Tbk, khususnya dalam menghadapi tantangan selama pandemi COVID-19 dengan standar ISO 9001-2015, armada berpendingin, dan strategi multisaluran. Campina mampu menjaga efisiensi distribusi. Pendekatan seperti HVFRP, SDFRP, dan metode Saving Matrix digunakan untuk mengoptimalisasi rute dan kendaraan. Hasil simulasi menunjukkan pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi pengiriman. Namun, distribusi keluar Pulau Jawa masih menghadapi keterlambatan hingga 7 hari. Rekomendasi strategis mencakup sistem hub and spoke, integrasi teknologi GPS dan ERP, serta kerjasama dengan 3PL untuk mempercepat distribusi dan menjaga kualitas produk. Next. Lalu ada saran, sebagai strategi ke depan, PT Campina Ice Cream Industri Tbk disarankan untuk membentuk pusat distribusi regional guna mengurangi ketergantungan pada satu pusat nasional. Dengan mengadopsi model hub and spoke, distribusi keluar Pulau Jawa dapat menjadi lebih efisien. Perusahaan juga perlu memperkuat integrasi teknologi seperti ERP untuk menyelaraskan permintaan, inventaris, dan produksi secara real time. Evaluasi berkala terhadap rute dan konsumsi bahan bakar penting dilakukan guna menekan biaya logistik. Selain itu, kerjasama dengan penyedia 3PL menjadi solusi saat permintaan meningkat. Inovasi produk dan kemasan ramah lingkungan serta konsistensi layanan distribusi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan dan daya saing pasar. Terima kasih. Itu saja hasil presentasi tugas besar 2 sistem transportasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.